Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Dewi, NPM 19034048. Di sini akan memberikan tutorial untuk membuat WebGIS sederhana sebagai pemenuh tugas UTS mata kuliah perancangan WebGIS. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Quantum GIS 3.16 yang kemudian dilanjutkan menggunakan website wix.com untuk membuat web. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Quantum GIS yang sudah kita download sebelumnya. Kita tunggu beberapa saat sampai aplikasi terbuka. Setelah aplikasi Quantum GIS terbuka, akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian kita pilih New Empty Project untuk membuat project baru. Lalu kita pilih Add Data Vector. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Kemudian kita pilih file yang akan kita input ke dalam peta. Di sini saya menggunakan peta administrasi Provinsi Lampung. Yang akan saya input merupakan batas kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Setelah kita pilih, kita klik tombol Add. Kemudian akan muncul save file yang kita input tadi berupa batas kabupaten Provinsi Lampung. Kemudian kita pilih base mapnya. Di sini saya menggunakan Google Satellite. Jadi kita input Google Satellite. Kita tarik untuk layer Google Satellite ke bawah layer batas Kabupaten Lampung. Setelah itu kita klasifikasikan kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Klik kanan pada layer batas Lampung, kemudian pilih Properties. Lalu akan muncul seperti ini. Kita pilih simbologi, lalu Categorize. Value-nya kita pilih yang kabupaten karena kita akan mengklasifikasikan kabupaten. Muncul kabupatennya, kemudian kita pilih warnanya untuk membedakan antar kabupaten, kemudian apply, lalu OK. Hasilnya akan menjadi seperti yang ada di tampilan. Selanjutnya kita pilih data save file yang ingin kita input kembali, add data, kemudian pilih data yang akan
munculkan labels dengan klik kanan pada layer batas kabupaten, pilih labels, kemudian pilih single labels, kita atur untuk font, ukuran, bayangan, dan lain-lain sesuai keinginan kita, lalu apply dan oke. Maka akan muncul label atau nama dari setiap kabupaten. Selanjutnya kita pilih add data lagi, kita tambahkan save file lagi yang ingin kita input. Karena di sini saya akan membuat 3 peta tematik. Kita masukkan potensi longsor dan potensi tsunami. Kemudian add, maka akan muncul daerah-daerah yang berpotensi tsunami dan berpotensi longsor. Untuk daerah potensi longsor, kita ganti simbologinya sama. Klik kanan properties, kemudian pilih simbologi, color, kita bisa pilih warnanya sesuai keinginan kita. Di sini saya ubah menjadi warna coklat. Kemudian kita apply, lalu oke. Maka akan berubah. Kemudian kita ubah transparansi dari warna batas kabupaten, kembali kita buka properties, simbologi, lalu kita ubah transparansinya. Lalu kita beri nama dengan project properties. Ini untuk memberi nama peta. Lalu di metadata kita akan pilih di title, kita masukkan judul peta yang akan kita gunakan. Di sini saya buat peta rawan bencana Provinsi Lampung. Autornya juga akan kita ubah menjadi nama saya atau nama Anda yang akan membuatnya. Bahasanya kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian apply, lalu oke. Setelah itu, karena kita akan membuka WebJet, pilih plugin yang sudah kita download sebelumnya, QGIS to Web. Kita atur untuk layer yang akan ditampilkan, lalu jenis layernya, kita tampilkan tools-tools yang ingin kita masukkan. Setelah itu bisa kita pencet update preview untuk melihat tampilan yang sebelum kita ekspor. Kemudian kita pilih file untuk menyimpan file ekspor kita, pilih. Kemudian kita pilih export untuk mengekspor data yang sudah kita buat atau kita tentukan. Tunggu beberapa saat. Kemudian akan muncul seperti berikut. Kita bisa pilih layer mana yang akan kita tampilkan, seperti layer banjir, atau bisa kita hilangkan layer yang tidak ingin kita tampilkan. Setelah itu kita hosting dengan membuka situs web hosting 00. Kita buka, kemudian klik daftar.
Setelah itu, jika sudah mempunyai akun, bisa langsung login. Jika tidak, kita terlebih dahulu pilih daftar. Di sini kita akan menghosting dengan free. Lalu kita masukkan email yang akan kita gunakan. Kemudian password, buat password yang akan kita gunakan. Lalu confirm password, klik daftar. Maka akan muncul seperti berikut untuk memverified. Kita ikuti langkah-langkahnya. Kemudian akun yang kita buat akan diarahkan untuk verifikasi ke email yang akan kita gunakan. Lalu kita verifikasi email. Kita tunggu prosesnya. Setelah verifikasi berhasil, kita get start. Lalu pilih web seperti apa yang akan kita gunakan. Bisa start a blog, toko online, web design. Di sini kita pilih lainnya. Kemudian lewati. Lalu kita pilih nama untuk project. Di sini kita tidak boleh menggunakan tanda spasi. Saya buat peta rawan bencana Provinsi Lampung, lalu password, lalu oke. Kita tunggu lagi prosesnya. Lalu kita pilih upload your site untuk membuat situs kita. Setelah selesai, maka akan muncul tampilan manajernya. Kita pilih public HTML, kemudian kita upload file hasil peta online yang dibuat di Quantum tadi dalam bentuk zip, karena format yang digunakan untuk menguploadnya dalam bentuk format zip. Kita tunggu proses uploadnya sampai 100%.
agak sedikit memakan waktu karena filenya berukuran 4,3 MB. Setelah selesai, maka file yang kita upload akan muncul. Kemudian kita pilih file unzipper.php dari aplikasi Unzipper yang sebelumnya sudah di-download. File ini berfungsi untuk mengekstrak file WebGIS yang kita masukkan sebelumnya karena file tersebut tidak dapat diekstrak. Jadi kita gunakan aplikasi Unzipper. Kemudian kita salin link kita. Kemudian kita tambahkan slice unzipper.php. Ini untuk mengekstrak file. Lalu akan otomatis terpilih file kita. Kita pilih unzip archive. Kita buka kembali lagi. Lalu kemudian kita ekstrak. File masih tidak dapat diekstrak, namun tadi kita sudah lakukan proses untuk mengekstraknya dengan Unzipper. Kita reload saja, kita reload kembali, maka kita buka filenya di public HTML. Nah, file tersebut sudah terekstrak. Setelah terekstrak, maka proses hosting sudah selesai. Kita bisa buka peta kita dengan klik domain kit yang sudah kita buat. Kemudian kita buka ke home situs saya, kita klik link yang sudah kita buat, maka akan tampil peta kita dengan link peta rawan bencana Provinsi Lampung .00 webhost app.com. Tunggu loading. Nah, kemudian akan muncul peta online kita seperti berikut. Ada judulnya, ada layer untuk memilih layer mana yang kita tampilkan, ada tools search, tools location, tools zoom in dan zoom out. Setelah itu kita lanjutkan dengan menggunakan website wix.com untuk membuat website dengan lebih rapi. Kita pilih aplikasi wix.com.
maka akan muncul tampilan seperti berikut. Ini tampilan berandanya. Tunggu beberapa saat. Karena saya sudah memiliki akun, jadi akan otomatis login ke akun yang sudah saya buat. Kita pilih my site 1 karena saya sebelumnya sudah membuat satu situs, maka kita pilih buat situs baru untuk membuat situs yang berbeda dari situs yang sebelumnya. Website wix.com ini juga memperbolehkan kita untuk membuat situs web secara gratis. Kita pilih jenis situs yang akan kita buat. Namun di sini saya akan pilih Melati. Kemudian kita pilih lewati lagi. Lalu kita pilih buat situs web Anda dengan editor. Pilih template. Kita akan memilih template. Di sini tersedia banyak template website yang bisa kita edit dan kita gunakan secara langsung. Jadi kita tidak perlu mengeditnya dari awal. Banyak sekali. Kita bisa milih yang mana yang akan kita inginkan untuk kita gunakan di situs kita. Di sini saya akan pilih yang paling kanan atas, kemudian kita pilih edit. Tunggu prosesnya. Kemudian akan muncul tampilan template yang sudah kita pilih. Kita bisa atur, kita bisa tambahkan, atau kita bisa hapus bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Kita bisa atur posisinya. Kita sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini saya akan menggunakan judul dengan huruf yang paling besar. Kita atur posisi tulisan. Lalu kita hapus bagian yang tidak ingin kita tampilkan di situs kita. Klik 2 kali pada tulisan untuk mengganti tulisan yang kita inginkan. Saya ubah menjadi judul peta saya, Peta Rawan Bencana Provinsi Lampung. Kita atur ukuran, posisi, formatnya rata kanan, rata kiri, atau rata tengah. Kita sesuaikan saja. Setelah itu kembali lagi, kita hapus bagian-bagian yang tidak kita inginkan dengan klik pada bagian tersebut. Kemudian bisa kita pilih tombol backspace atau klik kanan, bisa juga. Kemudian kita pilih hapus. Kita bisa menambahkan gambar dengan pilih tanda plus di samping kiri. Kemudian pilih gambar saya di unggahan saya. Gambar saya kita pilih. Bisa juga menggunakan gambar gratis dari Wix. Namun di sini saya akan menggunakan gambar yang sudah saya download sebelumnya. Kemudian kita akan pilih unggah media di pojok paling kiri. Bisa membuat folder baru. Untuk klasifikasi unggahan yang akan kita gunakan, kita pilih unggah dari komputer.
bisa dengan menarik gambar ke situ juga bisa. Lalu kita pilih gambar yang akan kita gunakan. Di sini saya akan memasukkan logo Provinsi Lampung. Kita pilih, usahakan file berjenis PNG, jadi tidak ada backgroundnya. Kita pilih file yang akan kita input, lalu tambahkan ke halaman, maka akan muncul. Di sini muncul 2 karena saya klik 2 kali, jadi saya hapus satunya. Saya akan menambahkan gambar lagi, lakukan langkah yang sama, klik gambar saya, lalu unggah media. Saya akan mengunggah logo Unila yang sudah PNG, jadi tidak ada backgroundnya. Kemudian kita tambah ke halaman, maka akan muncul. Lalu kita atur ukuran, letaknya sesuai keinginan kita. Kemudian di sini akan saya tambahkan gambar lagi. Unggah media. Gambar yang akan saya tambahkan selanjutnya yaitu gambar peta dunia, namun ada Provinsi Lampung di situ yang sudah saya bedakan warnanya. Kita pilih file yang akan kita input, lalu kita unggah. Setelah unggahan selesai, kita klik gambar yang kita inginkan, lalu tambah ke halaman, maka akan muncul. Di sini kita bisa atur ukuran, bisa kita crop jika ukurannya tidak sesuai dengan keinginan kita. Di sini akan saya potong. Lalu kita atur ukurannya sesuai keinginan kita, lebar dan tingginya. Posisinya kita atur kembali. Kita bisa save, atau nanti save-nya bisa juga kita silang dulu. Kita bisa scroll ke bawah untuk melihat tampilan website kita. Di sini di halaman pertama saya akan input gambar peta tadi, kemudian kita atur lagi di bawah. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai peta rawan bencana serta bencana banjir, bencana longsor, dan bencana tsunami. Karena di template ini sudah ada tools untuk tombol ke bawah, tidak saya hapus, akan saya gunakan untuk jika ingin langsung melihat peta, kita bisa klik tombol arah ke bawah tersebut. Kita atur posisi tulisan yang akan kita gunakan. Kita bisa juga merubah latar belakang atau background dari website. Di sini saya tidak akan mengubahnya. Saya akan gunakan yang dari template saja. Kita atur lagi, lalu kita edit tulisan sesuai dengan yang akan kita tampilkan. Bisa kita hapus yang tidak kita inginkan. Apabila dirasa berlebih, klik kanan lalu pilih hapus. Kita
klik 2 kali pada tulisan untuk mengubah tulisannya. Kita buat peta rawan bencana, lalu penjelasan di bawahnya. Kita atur ukurannya ke kanan dan ke kiri. Kita ubah warna tulisan, pilih seperti yang ada di tampilan. Di sini saya gunakan warna putih agar terlihat. Ukuran juga bisa kita atur dengan keinginan kita. Kita bisa atur formatnya, rata kanan, rata kiri, rata kanan kiri. Lalu bisa kita ketik atau di copy juga bisa tulisan yang akan kita tampilkan pada situs yang akan kita buat. Di sini saya memberi pengertian peta, kemudian pengertian peta rawan bencana untuk sedikit memberikan gambaran atau pembuka sebelum melihat peta rawan bencana yang akan ditampilkan. Setelah selesai, kita bisa atur enternya, jaraknya, rata kanan kirinya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian untuk menambahkan lagi tulisan di bawahnya, saya hanya akan mengcopy tulisan di atas yang sebelumnya dibuat, lalu kita paste, lalu kita akan muncul template tulisannya. Nanti tinggal kita ubah tulisannya saja. Di sini saya buat 3 kolom untuk bencana banjir, bencana longsor, dan bencana tsunami. Kita atur ukurannya, posisinya supaya sama rata antara ketiganya. Nanti kita bisa ubah tulisannya pada setiap kolom dengan double klik, maka tulisannya akan terblok, lalu bisa kita klik di keyboard backspace atau langsung kita ketikkan saja tulisan yang akan kita input, maka otomatis akan terganti. Nah, yang pertama akan saya masukkan pengertian dari bencana banjir, sedikit saja penjelasannya, karena di sini yang akan kita tampilkan sebenarnya adalah peta atau web berbasis peta berbasis web. Kita tulis bencana banjir merupakan bencana alam dan lain sebagainya. Pengertiannya dapat dilihat di layar. Hal ini juga dilakukan pada kolom 2 dan 3. Kita isi bencana longsor dan bencana tsunami. Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Monet might be too much and Van Gogh might take a while. But thank you for coming, I know that you're trying to do anything to make me smile. Kita input yang tanah longsor, kita double klik lagi untuk memasukkan yang tsunami atau yang terakhir. Kita ketik kembali pengertian dari tsunami. Ketiganya merupakan bencana alam, jadi di sini yang ditampilkan merupakan peta rawan bencana alam Provinsi Lampung. Let's go to an art museum.
selesai, kita bisa scroll ke bawah, kita atur ukuran letak-letak tulisannya supaya saat kita menginput peta ukurannya bisa kita perbesar dan ada cukup space. Untuk menginput peta, kita pilih tanda plus kembali, lalu kita pilih sematkan. Nah, kita pilih sematkan, maka akan muncul seperti berikut. Kita copy terlebih dahulu link peta yang sudah kita hosting. Nah, di situ kita pilih di pengaturan, kita pilih untuk menambahkan alamat situs web. Kita copy link yang sudah kita kopikan sebelumnya, link peta online. Nah, maka akan muncul peta kita. Kita atur ukurannya, letaknya. Peta ini bisa kita klik di situ untuk memilih layer, zoom in, zoom out, atau search, tools-tools yang sudah kita tampilkan. Kita atur kembali letaknya, posisinya, atau bisa kita hapus yang dirasa tidak ingin kita tampilkan. Kita atur kembali tingginya, sesuaikan dengan keinginan kita. Jika dirasa kurang pas ukurannya, bisa kita edit kembali, kita tarik kanan dan kirinya, maka peta akan menyesuaikan. Nah, seperti berikut. Di bawah juga bisa kita edit. Di bawah terdapat tombol panah ke atas, itu nanti bisa diklik untuk kembali ke atas pada website kita. Kembali kita atur lagi sesuai keinginan kita, letak dan posisi tools-tools yang akan ditampilkan. Kita cek kembali, kurang lebih seperti ini tampilan website yang sudah kita edit dan akan kita tampilkan atau kita publikasikan. Nah, setelah itu baru kita pilih simpan untuk menyimpan project website kita yang sudah kita edit sebelumnya. Di sini akan muncul link atau domain dari web kita. Di sini bisa kita ubah di belakangnya. Saya tambahkan peta rawan bencana, lalu pilih submit. Lalu kita pilih publikasikan untuk mengupload situs kita. Di sini tidak usah untuk mengedit di handphone, kita silang saja. Untuk melihat kita bisa klik pratinjau untuk preview website kita. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti itu. Saat kita buka mungkin tampilan-tampilannya tidak langsung muncul semua, butuh waktu beberapa saat untuk loading. Kita pilih publikasikan, pilih lihat situs untuk menampilkan situs yang akan kita gunakan. Nah, di atas linknya sudah muncul domain yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita bisa membagikan link tersebut agar orang lain dapat mengakses atau membuka peta berbasis web yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini bisa diklik petanya, bisa ditampilkan layer yang kita inginkan.
daerah-daerah mana saja yang berpotensi banjir, berpotensi longsor, dan berpotensi tsunami. Nah, sudah selesai untuk pembuatan peta berbasis web tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.